Halo, selamat datang di podcast Kelompok 1 Kimia. Perkenalkan, nama saya Werdi. Dan hari ini saya tidak sendiri. Hari ini saya ditemani dengan Yudis. Ya, halo, perkenalkan nama saya Yudis yang akan menemani Werdi agar tidak sendiri membawakan podcast ini. Senang banget ya hari ini bisa membawakan podcast berdua. Hari ini kita sudah menyiapkan 4 tamu yang amat spesial dan akan memberikan informasi yang berguna bagi kita dan seluruh orang yang mendengarkan podcast ini mengenai COVID-19 dan hubungannya dengan hidrokarbon. Mudah-mudahan podcast ini bisa selalu memberikan informasi yang faktual dan menarik. Benar banget. Yudis, kita gas aja gak podcastnya? Gas dong. Gak kerasa sudah 1 tahun lebih pandemi COVID-19 menghantui kita. Banyak banget aktivitas yang biasa kita lakuin harus terhalang, seperti kumpul-kumpul sama teman, jalan-jalan ke mall, dan aktivitas lainnya. Saat pandemi ini juga banyak pro dan kontra ya. Berita macam-macam keluar yang membuat masyarakat kita kepercayaannya goyah. Bener banget, hari ini aku sudah mengundang 2 orang yang sangat hebat. Apa yang hebat? Nih aku panggilin aja ya, Tita dan Robert. Halo, Halo, Halo Tita, Robert, apa kabar? kabar baik. kabar baik. Nah, si Yudis dan para pendengar belum kenal nih kalian siapa nih. Bisa jelasin nggak? Kalian ini siapa sih? Oh, bisa banget dong. Perkenalkan, nama saya Tita dan ini Robert. Kita adalah pengamat pandemi COVID-19. Mereka di sini hari ini mau mengingatkan kita tentang pandemi COVID-19 agar kita tetap semangat dan kuat melewati pandemi ini. Oh, cocok banget bintang tamunya. Saya juga mulai kehilangan kesadaran kalau virus ini masih menggentayangi kita. Sebelum bertanya-tanya, silahkan diminum dulu biar tenggorokannya nggak kering ya. Ini air apa ya? Kok ada manis-manisnya? Ini air sensor diambil langsung dari pegunungan Indonesia. Tita dan Robert, sudah siap memulai podcast ini? Siap dong. Oke, kita mulai aja, guys. Untuk lebih memahami isi dari podcast ini, bisa tolong dijelaskan awal dan gambaran umum sebagai dasar informasi yang akan kita bahas hari ini. COVID-19 merupakan kasus pertama yang dilaporkan muncul pada tanggal 1 Desember 2019 di Wuhan, Tiongkok. COVID-19 atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus merupakan virus yang menyerang sistem pernapasan manusia. Virus ini dapat menyebabkan gangguan ringan, berat, bahkan kematian. Orang yang berusia lanjut dan dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti diabetes, darah tinggi, dan penyakit jantung biasanya lebih rentan terkena COVID-19 dan bisa berdampak hingga kematian. Supaya pendengar podcast masih ingat dan sadar gejala yang ditimbulkan dari virus ini apa sih? Beberapa gejala umumnya adalah sesak napas, mual dan muntah, diare, sakit kepala, nyeri pada tubuh, penurunan nafsu makan, kehilangan indera penciuman, dan demam tinggi. Nah, untuk para pendengar podcast ini, bila kalian menunjukkan gejala-gejala seperti berikut, jangan takut untuk menghubungi dokter atau dinas kesehatan terdekat agar bisa cepat ditangani dan memutus rantai penyebaran COVID. Verdi, apakah boleh saya menambahkan sedikit informasi agar masyarakat kita lebih tahu tentang virus ini? Oh ya, tentu saja. Berdasarkan data dari Johns Hopkins CSSE pada tanggal 24 Februari 2021, virus ini sudah menyebar ke 192 negara di penjuru dunia. Menurut catatan World Meters Info, sampai tanggal 28 Agustus 2021, sebanyak 216 juta orang telah terjangkit COVID-19. Korban meninggal dunia sebanyak 4 juta jiwa, sedangkan 193 juta orang sudah sembuh dari serangan virus ini. Mutasi dari virus corona terus muncul dan dapat menimbulkan dampak yang lebih buruk. Beberapa varian COVID-19 adalah sebagai berikut. Yang pertama, virus COVID varian Alpha atau virus B117 pertama terdeteksi di Inggris. Yang kedua, varian COVID-19 varian Beta atau varian virus B1351 pertama terdeteksi di Afrika Selatan. Yang ketiga, varian COVID-19 varian Delta pertama terdeteksi di India. Varian Delta yang saat ini sedang menyebabkan gelombang kedua di seluruh dunia karena lebih mudah dan cepat menular serta menimbulkan gejala yang lebih berat. Saya mau menambahkan juga, Silahkan. saat ini seluruh negara di dunia sedang menggalakkan vaksinasi untuk mengendalikan penyebaran virus COVID-19. Beberapa vaksin yang digunakan di dunia saat ini, menurut Kompas.com pada tanggal 21 Juni adalah vaksin Pfizer-BioNTech berasal dari Amerika Serikat, vaksin Moderna berasal dari Amerika Serikat,
Vaksin Sinovac atau CoronaVac berasal dari Cina. Vaksin Oxford AstraZeneca berasal dari Inggris. Vaksin Sinopharm berasal dari Cina. Vaksin Novavax berasal dari Amerika. Tetapi, pemberian vaksin tidak akan menjamin jika tidak didukung dengan prokes yang harus ditaati. Prokes yang mendasar adalah prokes 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Selain menjalankan 3M dengan taat, kita juga harus meningkatkan imun tubuh dengan cara sebagai berikut. Mengonsumsi makanan bergizi yang seimbang, terutama makanan yang kaya akan antioksidan dan berserat seperti sayuran dan buah-buahan. Berolahraga dengan rutin minimal 30 menit sehari. Beristirahat dengan cukup dengan minimal 8 jam per malam. Mengelola stres dengan baik. Mengonsumsi suplemen penunjang daya tubuh seperti vitamin C, vitamin D, vitamin B3, vitamin B5, vitamin B6, dan vitamin E. Vitamin D juga bisa didapatkan dengan berjemur di bawah sinar matahari pagi. Mengurangi minuman beralkohol, membatasi konsumsi gula, mencegah dehidrasi dengan meminum air putih. Rajin mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Tita dan Robert sudah hadir dan memberikan informasi mengenai COVID-19. Ya, sekarang kita akan pindah ke topik berikutnya, yaitu apa, Yudis? Hidrokarbon dan pembakarannya bukan? Yap, betul sekali. Di sini kita sudah mengundang tamu juga yang akan membantu menjelaskan topik ini. Perkenalkan, Jesslyn. Halo semuanya, hari ini saya akan menjelaskan tentang hidrokarbon dan pembakarannya, serta dampak hasil pembakaran terhadap lingkungan di podcast hari ini. Nah, semoga penjelasan berikut dapat membuat Anda mengerti tentang kaitan-kaitan hidrokarbon dengan COVID-19. Iya, benar sekali. Pasti beberapa dari kalian ada yang belum mengerti tentang kaitannya karena kedua topik tersebut terdengar jauh ya, seperti di dunia yang berbeda. Seperti Werdi dengan dia ya? Saya anggap Anda tidak mengatakan apa-apa. Baik, Jesslyn, silahkan mulai berbicara. Baik, pertama-tama senyawa kimia ada yang bersifat organik dan anorganik. Salah satu contoh senyawa organik yang jumlahnya sangat banyak dan penggunaannya sangat luas adalah senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang tersusun dari atom hidrogen dan atom karbon. Berdasarkan jenis rantai yang terbentuk dan ikatan antar atom C, senyawa hidrokarbon digolongkan menjadi dua jenis utama, yaitu alifatik atau rantai lurus dan siklik atau rantai tertutup. Kelompok senyawa hidrokarbon yang hanya mempunyai ikatan tunggal atau ikatan jenuh dinamakan alkana, sedangkan yang mengandung ikatan rangkap dua atau ikatan tidak jenuh dinamakan alkena. Senyawa hidrokarbon yang mempunyai ikatan rangkap tiga dinamakan alkuna. Senyawa alkana, alkena, dan alkuna mempunyai sifat fisika yang mirip, yaitu tidak larut dalam air dan mengapung di atas permukaan air. Tetapi, senyawa-senyawa ini mempunyai titik didih, titik leleh, dan wujud yang berbeda-beda. Bentuk struktur dan massa molekul relatif mempengaruhi titik didih senyawa hidrokarbon. Namun, massa molekul relatif juga mempengaruhi titik leleh senyawa hidrokarbon. Senyawa alkana, alkena, dan alkuna yang mempunyai jumlah atom C lebih dari 17 berwujud padat. Alkena dan alkuna dengan massa molekul yang rendah berwujud gas pada suhu kamar. Selain itu, alkena dan alkuna ada juga yang berwujud cair. Oh, saya tahu ini pelajaran ini diajarkan di kelas 2 SMA, ya kan? Yang ada reaksi-reaksinya. Yap, betul sekali. Senyawa hidrokarbon dapat mengalami 4 reaksi utama, yaitu yang pertama, reaksi substitusi, yang merupakan penggantian suatu atom oleh atom lainnya. Yang kedua, ada reaksi adisi, yaitu pemutusan ikatan suatu rangkap atau penggabungan molekul. Ketiga adalah reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi adalah reaksi penguraian senyawa atau reaksi pembentukan ikatan rangkap. Dan yang terakhir adalah reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran adalah reaksi antar suatu zat dengan oksigen pada senyawa hidrokarbon yang akan menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Oh, begitu. Silakan dilanjut. Minyak bumi yang merupakan sumber bahan bakar utama tersusun dari berbagai macam senyawa hidrokarbon. Tahapan kegiatan yang dilakukan untuk mengelola minyak bumi adalah eksplorasi, keeksploitasi, lalu pemisahan, dan lalu pengubahan. Produk-produk yang dapat dihasilkan dari minyak bumi antara lain adalah gas LPG, bensin, kerosin, minyak solar, bahan baku pembuatan plastik, aspal, dan lain-lain.
Nah, sekarang saya akan mulai menjelaskan dampak hasil pembakaran terhadap lingkungan. Sebagian besar produk minyak bumi merupakan sumber energi listrik dan panas utama. Karena energi yang dihasilkan merupakan hasil dari pembakaran, maka dampak terbesar penggunaan minyak bumi juga berasal dari pembakaran bahan bakar minyak. Pembakaran sempurna senyawa hidrokarbon akan menghasilkan uap air dan karbon dioksida, sedangkan pembakaran yang tidak sempurna senyawa hidrokarbon akan menghasilkan uap air, karbon dioksida, dan karbon monoksida. Pembakaran tidak sempurna inilah yang menyebabkan pencemaran lingkungan dan pencemaran udara karena bersifat racun. Pembakaran kendaraan bermotor maupun pembakaran di industri-industri merupakan pembakaran tidak sempurna. Selain menghasilkan gas-gas yang menimbulkan pencemaran udara, pembakaran tidak sempurna juga menghasilkan zat-zat kimia lain seperti logam timbal yang berasal dari pembakaran bensin yang mengandung TEL atau tetraetil timbal. Oksida sulfur dihasilkan dari pembakaran solar yang mengandung sulfur. Selain itu, terdapat juga partikulat yang merupakan zat pencemar padat maupun cair yang terdispersi di udara. Partikulat itu dapat berupa debu, abu, jelaga, asap, uap, kabut, dan aerosol. Boleh dijelaskan dampak-dampak zat pencemar dari hasil pembakaran itu ada apa saja? Zat pencemar yang pertama adalah karbon dioksida. Karbon dioksida merupakan salah satu gas penyebab terjadinya efek rumah kaca yang berdampak pada pemanasan global. Yang kedua adalah karbon monoksida. Karbon monoksida bersifat racun dan bisa mengakibatkan turunnya berat janin, meningkatkan jumlah kematian bayi, serta kerusakan otak pada bayi. Selain itu, karbon monoksida juga dapat mengganggu fungsi hemoglobin dalam mengikat oksigen yang dapat menyebabkan kematian dalam kadar tertentu. Berikutnya ada belerang dioksida. Pembakaran kendaraan bermotor dapat menghasilkan gas belerang dioksida. Ketika di udara, gas SO2 ini teroksidasi menjadi gas SO3. Kemudian, gas SO3 ini sangat mudah bereaksi dengan air yang menghasilkan asam sulfat dan dapat menyebabkan hujan asam. Keempat adalah partikulat sulfur. Sulfur dalam bentuk partikulat dapat mempengaruhi kesehatan saluran pernafasan karena menyebabkan iritasi hingga pembengkakan membran mukosa. Berikutnya adalah logam timbal. Menurut hasil penelitian, logam timbal dapat menurunkan kecerdasan, menghambat pertumbuhan, mengurangi kemampuan untuk mendengar dan memahami bahasa, dan dapat menghilangkan konsentrasi pada anak. Logam timbal juga dapat menurunkan kesuburan pada pria dan wanita dewasa. Selain itu, logam timbal dapat mengganggu fungsi ginjal, menimbulkan kanker, dan kegagalan fungsi organ tubuh. Dan yang terakhir adalah ozon. Ozon dapat menimbulkan kerusakan serius pada tanaman, menimbulkan sakit pernafasan seperti bronkitis dan asma. Wah, ada banyak ya dampak-dampaknya, juga terdengar sangat berbahaya. Nah, karena begitu besarnya dampak pembakaran senyawa hidrokarbon terhadap lingkungan, maka banyak negara saat ini berlomba-lomba untuk menciptakan bahan bakar kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Semoga hal tersebut dapat terwujud di seluruh dunia ya. Iya, benar sekali. Baik, apakah ada tambahan lagi, Yuslin? Oh tidak, semua yang ingin saya sampaikan telah tersampaikan. Dengan begitu, saya harap para pendengar akan menjadi lebih peduli dengan lingkungan dan bumi kita. Baik, terima kasih Jesslyn telah hadir dan memberikan informasi mengenai hidrokarbon di podcast ini. Nah, sekarang kita akan ke topik kita yang terakhir untuk podcast hari ini. Waduh, cepet juga ya, sudah mau ke topik terakhir aja. Iya, karena ditemani kamu dan para tamu, jadi podcast ini terasa menyenangkan, sehingga waktu terasa cepat berlalu. Betul banget. Yuk kita panggil aja tamu berikutnya. Sekarang topik yang akan kita bahas adalah lingkungan pada masa pandemi. Baiklah, kita sudah siapkan satu tamu nih yang membantu kita menjelaskan kondisi lingkungan kita selama masa pandemi ini. Selamat datang, Ebet. Halo. Apa kabar, Ebet? Baik. Ebet, saya mau bertanya, apa sih dampak mentaati prokes terhadap lingkungan dan kesehatan? Langsung saya jawab ya. Iya, silakan. Menurut berita Liputan 6 pada tanggal 17 Maret 2020, pandemi virus corona yang melanda seluruh dunia menyebabkan beberapa negara di dunia untuk melakukan lockdown dalam rangka menghentikan penyebaran virus corona. Dengan adanya lockdown tersebut, mobilisasi masyarakat dibatasi, begitu pula alat transportasi darat, udara, dan laut. Industri pabrik juga harus ditutup. Hal ini merupakan pukulan yang besar terhadap putaran roda ekonomi dunia.
Negara-negara yang melakukan lockdown antara lain adalah Cina, Amerika, Singapura, Australia, dan negara-negara di Eropa. Karena banyaknya negara di dunia yang melakukan lockdown justru memberikan dampak positif bagi lingkungan dan kualitas udara secara global. Tingkat polusi udara global menurun secara drastis. Nitrogen dioksida yang merupakan emisi gas buangan kendaraan motor dan asap industri juga turun secara drastis. Hal ini dapat terlihat pada citra satelit milik NASA yang memberikan contoh perbedaan yang jelas terhadap tingkat polusi beberapa negara di dunia sebelum dan sesudah pandemi virus corona. Polusi. Apakah polusi sekarang turun secara drastis? Sekarang, polusi sudah turun secara drastis. Penurunan drastis dalam polusi dan emisi karbon merupakan perkembangan positif bagi bumi dan manusia yang hidup di dalamnya. Udara yang lebih jernih membuat pasien-pasien COVID-19 gejala ringan maupun sedang lebih mudah untuk bernafas. Menghirup udara kotor berkontribusi besar terhadap kematian dini. Karena tingginya kasus COVID-19 saat ini, pemerintah menerapkan PPKM level 1, 2, 3, dan 4. Tujuan dari PPKM adalah untuk membatasi mobilisasi masyarakat yang diharapkan dapat mengurangi penularan virus COVID-19. Marilah kita bersama-sama menjalani prokes dengan taat dan mematuhi segala aturan yang dianjurkan pemerintah selama PPKM agar pandemi cepat berlalu. Wah, sangat berinspirasi pesan-pesan yang disampaikan oleh Ebert. Ya, terima kasih Ebert telah membantu kami dengan topik terakhir kita hari ini. Sayangnya podcast ini sudah mau berakhir ya. Kami harap para pendengar mendapatkan banyak informasi yang baru dan menarik. Kami juga berharap dengan mendengarkan podcast ini, kalian menjadi semangat untuk melawan virus COVID-19 bersama-sama agar pandemi ini cepat berlalu. Disinilah akhir dari podcast kita hari ini. Saya dengan Yudis akan pamit terlebih dahulu. Bakal kangen nih sama kamu. Ya, mari bertemu di podcast berikutnya. Ya, terima kasih telah mendengarkan. Semoga hari kalian menyenangkan dan selamat tinggal. Bye-bye.